Wah, kayaknya sih Sri Mulyani memang tidak masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran ya. Apalagi kalau kita lihat dari rekam jejak Sri Mulyani pada waktu lalu, bahkan juga pernah bersih tegang kepada Pak Prabowo pada saat Pak Prabowo menyinggung soal hutang negara, menteri pencetak hutang dan lain sebagainya. Anda pasti masih ingatlah pada waktu lalu Sri Mulyani disindir menteri pencetak hutang dan lain sebagainya. Ternyata usut punya usut, ya, dari sinyal-sinyal di sini setidaknya Menkyu Sri Mulyani dari lagu yang dibawakan seolah-olah akan pamit lah, yaitu tidak akan menjadi menteri dari Prabowo Gibran. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Apakah Sri Mulyani akan menjadi Kemenkyu di era Pak Prabowo Gibran atau tidak menjadi menteri di kepemimpinan Pak Prabowo Gibran? Anda bisa menilainya sendiri. Tapi yang jelas dari jejak-jejak di situ kayaknya sih tidak akan menjadi menteri Pak Prabowo Gibran ya. Di sini ditweetkan Kusnul Khotimah, kalau ini benar, dukung Pak Fadlizon sebagai Menteri Keuangan selanjutnya. Lewat lagu, Sri Mulyani beri sinyal tak jadi Menkyu lagi di era Prabowo Gibran. Ya memang sih tinggal beberapa bulan lagi ya, yaitu Presiden Joko Widodo akan purna tugas. Dan setidaknya Presiden Joko Widodo setelah purna tugas, ya pasti juga menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo juga akan dibubarkan. Kemungkinan seperti itulah. Nah, jadi pasti akan ada menteri-menteri yang baru, pilihan dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Ya, setiap pergantian presiden pasti juga akan ada pergantian kursi menteri dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya ketika Ibu Sri Mulyani lewat lagu ya setidaknya memberi sinyal lah tidak akan menjadi Menkyu di era Pak Prabowo Gibran. Di sini dari DA Wiguna, sejujurnya agak ngeri memikirkan gimana ekonomi Indonesia ke depannya kalau bukan ditangani oleh Ibu Sri Mulyani. Apakah rakyat mengerti betapa gawat dan beratnya situasi ekonomi global saat ini? Apalagi menjadi Kementerian Keuangan ya, yang bertanggung jawab atas APBN negara yang sangat besar sekali, 3.000 triliun. Wow, itu kalau tidak benar-benar orangnya yang berkompeten, itu pasti sangat berbahaya sekali dan sangat rawan sekali. Bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu ya, ketika Pilpres yang lalu, Presiden Joko Widodo terlihat cawe-cawe. Kita lihat pada waktu lalu memang Presiden Joko Widodo mengatakan presiden dan menteri boleh loh dukung-mendukung. Di situ bahkan Sri Mulyani juga tegas kepada seluruh jajarannya tidak boleh dukung-mendukung pada Pilpres 2024, harus netral dan lain sebagainya. Menurut saya himbauan dari Sri Mulyani sangat keren sekali. Karena apa? Karena di Kementerian Keuangan jangan dicampur dengan urusan politik. Kalau dicampur dengan urusan politik, pasti masyarakat itu enggan percaya lagi kepada Kementerian Keuangan. Jadi kredibilitas harus dijaga, kepercayaan masyarakat harus dijaga. Menurut saya apa yang dilakukan Menteri Keuangan pada waktu lalu sangat keren sekali, menghimbau kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk netral pada Pilpres 2024. Nah, di sini dikomentari oleh Satri, saya sudah nggak simpati dengan Sri Mulyani ini. Ya, kemungkinan simpatinya kepada Fadlizon kemungkinan ya, yang akan maju sebagai Kemenkyu. Pastilah kondisi moneter sudah mengkhawatirkan. Tujuh Mbak, biar hancur sekali ya negeri ini. Baguslah buang SMI lah. Cuma berani garang ke pengusaha Jindo, tapi jiper ke pengusaha Muslim. Aku dukung juga Mbak. Kasihan Fahri Hamzah belum kebagian jatah. Dia udah ngoceh kencang, belum juga dapat jatah kue bolu, malah Agus Yudhoyono yang dapat. Ya seperti itulah. Di sini bahkan saya masih ingat betul ya. Jadi Menteri Prabowo Sri Mulyani dulu berseteru soal hutang. Nah, di sini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan ex-menteri keuangan akan menjadi bagian dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Kepastian itu diperoleh selepas keduanya menemui Presiden Jokowi di waktu yang berbeda. Prabowo menemui Jokowi pada Senin 21 Oktober, sedangkan Sri Mulyani memenuhi undangan Jokowi sehari berselang. Prabowo kemungkinan besar akan menjadi Menteri Pertahanan, sementara Sri Mulyani akan menjadi Menteri Keuangan. Lepas dari fakta itu, Prabowo dan Sri Mulyani pernah berseteru soal utang. Semua berawal dari penuturan Prabowo
Prabowo yang masih menjadi calon presiden dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencaksilat, Jakarta Timur pada 25 Januari 2019 yang lalu. Kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Hutang, bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain, ujar Prabowo pada waktu lalu. Ya memang sempat bersih tegang pada waktu lalu ya, sebelum Pak Prabowo Subianto di sini di pemerintahan Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan kalau Menteri Keuangan itu adalah Menteri Pencetak Hutang. Merespon pernyataan Prabowo, Sri Mulyani membalas melalui media sosial Instagram. Ia menuliskan puisi berjudul "Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Hutang". Berikut adalah puisi lengkap Sri Mulyani. Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Hutang, kami menyelesaikan ribuan kilometer jalan raya, tol, jembatan untuk rakyat, untuk mensejahterakan, kami menyelesaikan puluhan embung dan air bersih bagi jutaan saudara kita yang kekeringan, puluhan ribu rumah untuk mereka yang memerlukan tempat berteduh. Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Hutang, kami bekerja menyediakan subsidi, jutaan sambungan listrik untuk rakyat, untuk menerangi kehidupan hingga pelosok. Kami terus bekerja meringankan beban hidup 10 juta keluarga miskin, menyediakan bantuan pangan 15 juta keluarga miskin, menyekolahkan 20 juta anak miskin untuk tetap dapat belajar menjadi pintar. Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Hutang, dan lain sebagainya. Di sini sangat banyak sekali ya. Memang di sini program unggulan dari Presiden Joko Widodo. Ya memang saya akui walaupun hutang banyak tetapi pembangunan sangat terasa sekali dirasakan oleh masyarakat, terutama jalan tol. Jalan-jalan sekarang di pelosok-pelosok negeri menurut saya juga sudah sangat bagus sekali. Memang itu realisasi dari hutang. Ya menurut saya sangat wajar, tetapi hutang banyak untuk kemakmuran rakyat sangat masuk akal sekali lah, daripada hutang tetapi tidak untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Dari sini bahkan juga pada waktu lalu ada dua alasan yang mungkin buat Sri Mulyani tak dilirik Prabowo jadi Menkyu. Di sini pada 2 Maret 2024, Sri Mulyani dikabarkan tidak akan diajak bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto jika berhasil terpilih dalam Pilpres. Prabowo kabarnya sedang pertimbangkan 4 nama untuk menggantikan Sri Mulyani. Ada dua alasan Sri Mulyani tak bakal dipilih oleh Prabowo. Pertama, Prabowo mengincar mantan bankir untuk mengisi posisi Menteri Keuangan. Menurut sejumlah sumber Bloomberg, Prabowo sedang mempertimbangkan 4 mantan bankir, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjo Atmojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar. Ya seperti itulah. Jadi ya semoga sajalah walaupun Ibu Sri Mulyani misalkan tidak menjadi Kemenkyu lagi, semoga saja Pak Prabowo bisa memilih yang terbaik lah, yaitu untuk memegang kendali di Kementerian Keuangan. Karena menurut saya di Kementerian Keuangan itu tugasnya sangat berat dan juga harus kredibilitasnya harus jelas, dan semoga saja di Kementerian Pak Prabowo bisa membantu meringankan beban rakyat. Ya semoga sajalah. Yang terpenting memang ketika menjadi presiden besok bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.